Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, dewan guru yang saya hormati, pada kesempatan kita kali ini sebagai hamba Allah kita wajib bersyukur karena atas kehendaknya, atas rahmatnya, atas karunia-Nya di kesempatan kali ini kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk berbuat, melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik, sebagai pengajar yang nantinya mampu dan bisa menuntun anak-anak didik kita ke arah pembentukan akhlak yang baik. Ibu bapak yang saya hormati, harapan kita semua, utamanya pemerintah, bahwasanya pendidikan harus disampaikan dengan cara pendekatan yang manusiawi. Bahasanya adalah pendidikan dilakukan dengan manusiawi agar memanusiakan manusia, agar menemukan jati dirinya masing-masing. Oleh karena itu, dalam rangka kita membentuk akhlakul karimah kepada peserta didik kita, perlu kiranya kita membangun budaya positif. Budaya positif ini harus kita biasakan. Habit di sekolah kita masing-masing. Karena sudah terbiasa melakukan budaya positif dimanapun. Baik itu di kelas, maupun di ruang guru, maupun di kesempatan lain. Budaya-budaya positif harus kita tampakkan, harus kita tunjukkan. Apalagi kita sebagai seorang pendidik yang memang harus dicontoh dan perlu dicontoh oleh peserta didik kita. Agar nantinya peserta didik kita itu benar-benar mempunyai figur, mempunyai teladan yang perlu dia teladani dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar karena nanti akan dibahas tuntas terkait dengan masalah budaya positif ini oleh teman saya Bapak Imam Ghazali, karena beliau alhamdulillah di tahun ini tersaring dan terjaring sebagai guru penggerak angkatan ke-9. Oleh karena itu Ibu Bapak, Pak Imam tidak bisa bekerja sendirian tanpa adanya dukungan, tanpa adanya bantuan dari ibu bapak sekalian. Ini mustahil program Pak Imam bisa berjalan dengan baik. Seperti kegiatan hari ini, kehadiran ibu bapak, kerelaan ibu bapak menghadiri untuk mendapatkan informasi dari Pak Imam ini sudah bentuk dukungan yang luar biasa. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerelaannya untuk terus bertahan di tempat ini sampai acara ini selesai. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita kali ini saya buka. Selanjutnya sepenuhnya saya berikan kepada teman kita Bapak Imam untuk memaparkan apa yang akan disampaikan materi pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru,
ini telah membuka kegiatan kali ini diseminasi modul 1.4 budaya positif di kelas dan di sekolah. Bapak Ibu, sebelum saya masuk kepada uraian pembahasan tentang budaya positif, tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya ya, budaya positif, budaya dan positif, ini apa maksudnya? Di kelas dan sekolah. Sama halnya dengan Bapak Ibu semua, ketika modul 1.4 ini diberikan oleh fasilitator dan instruktur, saya kira budaya positif ini seperti datang tepat waktu, begitu Bapak Ibu, pasti itu arahnya. Ternyata tidak demikian. Budaya positif itu ternyata luas. Oleh karena itu, dengan Bapak Ibu hadir di tempat ini sebagai saya untuk mengimbaskan apa budaya positif, insya Allah Bapak Ibu akan semakin terbuka. Salah satunya, saya akan memberikan pemantik kepada Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ketika mengajar di kelas ada yang tidak membawa buku, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa Bapak Ibu? Sebelum saya masuk ke budaya positif, apa kira-kira? Ada yang tidak mengerjakan PR, apa kira-kira? Ada yang datang terlambat. Kadang saya sendiri juga merasa, berarti saya tidak sesuai dengan budaya positif ini. Apa kira-kira Bapak Ibu? Misalkan muridnya Pak Mudati, buka bukunya halaman PR. Ada PR Pak? Ayo di Pak, saya nggak bawa buku. Apa mau yang dilakukan Pak Mudati? Pasti pertama langsung marah ya. Kamu bagaimana? Sudah ini nggak bawa, kemarin nggak bawa, mau apa? Nah itu bukan budaya positif Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu beruntung sudah bisa hadir, sedangkan teman-teman yang lain masih ada kegiatan ya. Bapak Ibu hadir dan akan saya sampaikan budaya positif seperti apa. Nah lanjut Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, budaya positif itu awalnya dari Bapak Ibu sendiri. Misalkan dalam satu bangku ini Bapak Ibu mengepalkan tangan, Pak Hirul dengan Pak Jamal. Pak Hirul mengepalkan tangan karena di dalamnya itu ada uang 100.000. Tugasnya Pak Jamal adalah bagaimana caranya supaya Pak Hirul melepaskan uang itu. Bagaimana caranya Pak Jamal? Dikelicik itu, kelicik begini. Pak Hirul tetap, Pak Kun teguh, ini uang saya, kelicik. Pak Jamal, Pak Hirul, bukan apa Pak Hirul, kaos Pak Kun. Itu budaya positif Bapak Ibu ya. Karena yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Gantian sekarang. Pak Jamal memegang uang 2 lembar 100 yang dipegang. Giliran Pak Hirul. Pak Jamal, benar ya Pak Jamal? Pak Kun, Pak Hirul, benar saya nih tak akan buka dengan saya itu ya. Itu namanya Bapak Ibu. Arahnya kita ke budaya positif tadi itu. Budaya positif itu berawal dari diri kita dulu. Dan yang menentukan adalah kita. Itu budaya positif, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ketika Bapak Ibu guru menghadapi siswa yang sedang mengalami masalah, maka Bapak Ibu yang pertama adalah akan mengontrol murid. Itu pertama Bapak Ibu ya, harus dikontrol ini. Kemarin kamu sudah melanggar, hari ini melanggar lagi, dikontrol dulu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter. Tugas saya harus mengingat kamu terus ini. Karena apa? Saya tujuannya supaya kamu tidak tumbuh. Itu bukan budaya positif Bapak Ibu. Lanjut lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah semua ini, paradigma ini adalah ilusi kontrol Bapak Ibu. Yang sebenarnya arahnya bukan itu yang sebenarnya. Seperti apakah? Mari kita masuk kepada budaya positif. Seperti apakah? Nah ini Bapak Ibu ya. Uraiannya adalah mengapa budaya positif? Dengan budaya positif maka pembelajaran kondusif, suasana lingkungan positif, belajarnya menyenangkan, tanpa beban, tanpa tekanan, dan muncul keseraan diri dari peserta didik bukan karena sama gurunya, kalau minggu depan kamu nggak bawa
agak mengerjakan PR lagi. Nah, bukan begitu Bapak Ibu ya. Ini kita hari ini akan dibuka. Oh, ternyata yang benar begitu. Nah, selanjutnya dengan suasana positif maka akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga menjadi budaya positif dan budaya positif lingkungannya. Di kelas sudah budaya positif, di lingkungan sekolah sudah budaya positif, keluarga sekolah juga budaya positif. Selanjutnya, apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Yang tadi Bapak Ibu ketika ada yang terlambat langsung sini, kenapa kamu terlambat? Berdiri. Itu berpihak pada ibu bapak bukan pada muridnya ya. Itu bukan budaya positif. Makanya hari ini saya juga waktu materi ini kaget dulu. Berarti selama ini pemahaman kita itu salah Bapak Ibu ya. Sampai saya tanya ke instrukturnya, Pak, yang begitu malah yang bagus. Iya Pak saat itu. Tapi selanjutnya bisa saja murid Bapak Ibu akan dendam. Nah gitu bilang. Ya, benar juga ternyata. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini adalah memihak pada peserta didik bukan berpihak pada gurunya. Itu budaya positif. Selanjutnya, nah ini yang paling penting lagi. Apakah disiplin itu? Disiplin ini, disiplin Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu menganggap disiplin itu yang begini-begini. Padahal disiplin itu adalah orang yang menggali potensi dirinya menuju kepada tujuan apa yang dia hargai, apa yang dia lakukan sehingga dia menjadi pribadi yang benar-benar melaksanakan sesuatu yang baik. Setahu saya disiplin itu adalah datang tepat waktu, itu Bapak Ibu. Itu bagiannya. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Nah, disiplin ini adalah ciri-cirinya disiplin positif. Tanpa kekerasan dan tanpa ancaman. Itu disiplin positif. Jadi kalau Bapak Ibu masih mengancam peserta didiknya, kamu sudah berapa kali diancam ya. Besok kalau nambah lagi nulis al-ikhlas 5 kali gitu kan. Itu ancaman bukan disiplin positif itu. Bukan ya. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menemukan rasa tanggung jawab. Jadi intinya adalah disiplin positif itu bagaimana menumbuhkan anak itu supaya bertanggung jawab pada dirinya, bukan karena takut Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu, saya pasti merasa begitu. Karena Pak anak kena takut itu. Besok kelasnya Pak Imam. Kalau disuruh ke depan tidak mau baca surat pendek, katanya di rumah harus setoran ke orang tuanya. Lu takut Bapak Ibu. Ya, jadi itu bukan disiplin positif. Nah, saya lanjutkan lagi. Selain tanpa kekerasan, selanjutnya adalah muncul mereka untuk bertanggung jawab dan muncul kesadaran diri. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif ini nanti akan melahirkan apa? Profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan tujuan dari budaya positif dan disiplin positif. Itu Bapak Ibu ya. Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri dan bernalar kritis. Arahnya ke situ semua Bapak Ibu. Ya, disiplin positif sama budaya positif itu arahnya ke sana. Nah, selanjutnya adalah ini Bapak Ibu belum kepikiran kita ya bahwa Ki Hajar Dewantara atau Pak Hadi mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang namanya merdeka, saya sudah merdeka. Kenapa? Saya sudah memerintah murid saya semuanya untuk datang ke Bapakku. Nah, itu bukan merdeka Bapak Ibu. Merdeka itu adalah bisa memerintah dirinya. Saya sudah memerintah murid saya datang ke Bapakku, tapi saya datangnya telat. Wah, itu bukan merdeka namanya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya
Slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Bagaimana disiplin positif sama budaya positif bisa diciptakan dengan adanya keyakinan kelas? Saya tanya dulu, Bapak Ibu. Ini ya, siswa tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan. Peraturan kelas apa keyakinan kelas? Peraturan. Semua siswa, mari kita mendengarkan dengan baik saat guru mendengarkan. Peraturan apa keyakinan? Peraturan apa keyakinan? Peraturan apa keyakinan? Coba kalau di sini nggak ada Bapak ya. Biasanya di kelas ada peraturan kelas. 1, dilarang makan minum. 2, dilarang gaduh. Itu peraturan Bapak Ibu, bukan keyakinan kelas. Ya, yang bagus itu adalah keyakinan kelas. Awalnya dari mana? Dari peraturan dulu. Peraturannya adalah dilarang makan minum. Keyakinan kelas apa? Dilarang makan dan minum. Semua siswa, jangan kata dilarangnya, Pak. Tidak ada boleh ada dilarang Pak Yasmin. Kalau makan Dilarang, dan minum. tidak boleh. Nah, semua siswa jika makan dan minum. Nah, gitu. Jadi bahasanya santun Bapak Ibu keyakinan kelas itu. Ya, mari kita hormati Bapak Ibu guru. Ayah, mari kita hormati Bapak Ibu guru di kelas. Itu keyakinan. Ya. Yang peraturan tidak boleh berbicara ketika guru mengajar. Itu peraturan. Saat ini di kelas itu banyak yang peraturan Bapak Ibu. Bagus. Tapi nanti arahnya bukan disiplin positif. Tapi anak-anak malah takut itu. Ya takut. Oleh karena itu peraturan dulu, baru keyakinan dan dibuatlah yang bagus di kelasnya masing-masing. Itu Bapak Ibu. Saat ini modul ini disampaikan dan disampaikan instruktur, ternyata begitu. Bapak Ibu tolong keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kalau peraturan kelas nanti efeknya bukan menimbulkan kesadaran diri, tapi anak-anak melakukan karena takut. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu Bapak Ibu. Seperti apa? Ini kita lanjutkan slide berikutnya. Ini Bapak Ibu ya. Cara membuat keyakinan kelas, menyusun, dan menempel keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Siapa yang membuat? Bukan gurunya, tapi siswanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di kelas mau membuat keyakinan kelas, silakan anak-anak ayo buat keyakinan kelas kita ini ditulis di selembar kertas kemudian ditempel di papan. Nah, Bapak Ibu menyeleksi, oh ini benar, kemudian dibuatkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas pasti tidak boleh, dilarang itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu takut, bukan karena mengikuti apa isinya, tapi karena takut. Nah, seperti yang digambar. Nah, ini Bapak Ibu. Contohnya seperti apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas merupakan salah satu budaya positif, disiplin positif. Contoh, masalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya. Kalau peraturan dilarang, pasti gitu isinya ini ya. Kalau kan seperti itu, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan apa PR misalkan. Itu keyakinan Bapak Ibu. Arahnya kemana keyakinan ini? Keyakinan arahnya nanti ketika siswa melanggar, maka Bapak Ibu akan melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini ya, saya lanjutkan. Kemudian berikutnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini juga keyakinan kelas. Jadi bahasanya lebih bijaksana daripada peraturan kelas Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa diperlukan budaya positif dan disiplin positif? Karena 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan. 5 hal ini Bapak Ibu diperlukan dengan adanya budaya positif dan disiplin positif tadi. Munculnya karena 5 hal ini. Selanjutnya, nah ini Bapak. Nah ini yang penting Bapak Ibu.
Sekarang ketika Bapak Ibu mendapatkan peserta didiknya melanggar keyakinan kelas, maka yang dilakukan ada 5 posisi kontrol. Coba Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu nomor berapa? 1, 2, 3, 4, apa 5? Nomor berapa Pak Jamal? Nomor 1 ya. Nomor 1 penghukum ya Bu. Penghukum itu. Penghukum. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang paling bagus dan bijaksana adalah nomor 5, manajer. Manajer. Jangan rata-rata kita penghukum Bapak Ibu ya. Ada yang teman ada. Teman tuh ada. Ada yang membuat hal bersalah. Saya kasih contoh yang namanya penghukum. Datang terlambat. Sini kamu. Terlambat sudah berapa kali? 3 kali Pak. Gak ada yang nganter Pak. Berdiri. Penghukum itu Bu ya. Penghukum namanya itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Sini kamu. Kenapa terlambat? Pak, gak ada yang nganter. Kamu ini bagaimana? Sudah rumahnya dekat. Berapa kilo? 5 meter Pak. 5 meter apa lagi? Pembuat bersalah itu Bu. Ini efeknya, siswa bukan malah sadar, yang muncul itu dia ngikutin aturan karena takut. Bukan karena sadar bahwa saya harus datang pagi. Kamu ini bagaimana? Bapaknya kerja guru, apalagi guru bapaknya. Mohon maaf Pak, mama itu kalau bangunnya jam 6. Wah, mamanya gimana? Wah, itu muat itu. Itu Bu ya. Itu. Kemudian kalau teman ini begini. Kenapa kamu terlambat? Pak. Oh iya ya. Oh, rumahnya di sana ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Lebih halus ya bahasanya itu. Sini duduk. Itu namanya dia posisi kontrolnya sebagai teman. Namun bagus seperti tidak. Ketimbang yang nomor 5, lebih bagus nomor 5. Berikutnya, pemantau. Bagaimana pemantau itu? Kalau pemantau, nanti Bapak Ibu ditanyakan dari awal sampai akhir. Sini, mengapa begini, mengapa terlambat terus. Nah, kalau manajer, nanti munculnya bagaimana anak itu sadar bahwa datang terlambat itu bukan budaya positif, bukan disiplin positif. Itu Bapak Ibu ya. Seperti apa? Ada videonya. Nanti Bapak Ibu tahu. Oh iya benar itu seperti itu yang dilaksanakan. Berikutnya adalah, nah ini Bapak Ibu ya, semoga bisa diputar. Ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu contohnya 5 posisi kontrol. Ini suaranya enggak. Enggak. Ada sensor. Oh, ada kabel OD mah. Cek baterai. Mari ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dari awal. Dia tahu penghukum itu seperti apa nih. Ini datang terlambat Bapak Ibu ya. Nari itu datang terlambat. Ya, guru piket itu. Ya, Mama. Saya keren apa? Iya. Kabel audio nih dulu kan? Ada.
Nah, Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah, Bu. Seperti apa kalimatnya? Jadi dia merasa bersalah, Bu, sama gurunya itu ya. Jadi saya yang ditegur nanti. Jadi dia benar-benar disalahkan, merasa bersalah. Ini sebagai teman. Rasanya lain, Bu, ya. Sebagai teman yang lain. Iya, Bu. Habis ibu saya udah mengajak saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu itu kan anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang tahu tadi. Jadi, biar bisa kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali, lain harus kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin serem gitu. Lebih gitu. Bisa? Bisa, Bu. Ya sudah, salah masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ini sebagai pemantau. Seperti apa sebagai pemantau? Selamat pagi, Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat akhir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini yang paling bijaksana, Bu, ya. Posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana, Naren? Maaf, Bu.
Dari tadi tampak Bu ya, dari yang sebagai penghukum, kemudian teman, pemantau, merasa bersalah, manajer. Kelihatan Bapak Ibu ya. Kalau penghukum, kamu terlambat, berdiri. Nah itu Bapak Ibu ya. Tapi saya tanya gini Bu, Pak, penghukum itu zaman dulu itu malah kok berhasil sekarang kan gitu Bu ya. Saya tanya begitu, kan berhasil Bang. Apakah nggak ada fungsinya? Memang iya Pak, tapi sebenarnya penghukum itu akan memunculkan rasa dendam ke siswa dan kepada guru. Makanya kadang takut. Awas ada Pak Menjati di depan. Oh. Kenapa? Terlambat sama Pak Menjati suruh berdiri. Wah, masih begitu ingatnya Bu ya. Bukan karena sadar bahwa cara terlambat itu bukan budaya positif. Jadi penghukum itu seperti itu. Kalau yang manajer tadi terakhir ditanyakan Bu, kenapa terlambat? Bu saya bangun usianya. Kenapa? Alarmnya nggak dinyalakan. Oh kalau gitu kira-kira siapa yang bisa menyalakan alarm di rumah? Nah itu Bapak ya. Tidak menyalakan, tapi dia mencari bagaimana supaya alarmnya dinyala. KM, selain KM siapa lagi? Ini. Mungkin kalau tidak mengerjakan PR, kenapa nggak mengerjakan PR? Lupa Pak. Kira-kira di rumah ibunya bisa enggak? Nah gitu Pak Ibu. Yang manajer itu jangan langsung tidak melakukan PR, sudah berkali-kali. Terus di rumah belajar dengan siapa? Dengan ayah. Ayah sibuk atau tidak? Nah gitu Pak. Ya Bapak Ibu ya, mungkin supaya lebih paham manajer itu seperti itu. Dan yang paling bijaksana dan akan memunculkan motivasi intrinsik. Motivasi itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk melakukan sesuatu yang baik dan termasuk kepada budaya positif dan disiplin positif tadi itu adalah posisi kontrol nomor 5 Bapak Ibu. Nah selanjutnya tadi berikutnya itu tentang 5 posisi kontrol. Selanjutnya restitusi. Ketika Bapak Ibu mendapati peserta didik melanggar keyakinan, saya tidak mengatakan melanggar peraturan Bapak Ibu, melanggar keyakinan kelas. Tadi ditanya itu kan. Nah, Ren, apa yang kamu sudah langgar dari kelas? Datang harus tepat waktu Bu. Nah, begitu itu dilanggar sama dia. Kalau sudah mengaku begitu, maka Bapak Ibu melaksanakan yang namanya restitusi. Apakah restitusi itu? Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini gini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tahu hal yang dilanggar dalam keyakinan kelas itu, maka selanjutnya Bapak Ibu itu melakukan restitusi, segitiga restitusi. Apa saja kan itu? Nah ini Bapak Ibu ya, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar peserta didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus berbuat dengan lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan. Seperti apakah segitiga restitusi? Nah ini Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini tidak boleh dibolak-balik Bapak Ibu. Urutannya adalah 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Urutannya seperti itu. Jangan langsung menanyakan keyakinan kelas, kemudian menstabilkan identitas. Keliru. Urutannya dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan kesalahan. Bagaimanakah menstabilkan identitas? Isinya adalah ini Bapak Ibu ya. Ternyata anak itu mengucapkan quote di lantai atas. Pak, kelas 3B itu ini namanya memecahkan kelas Pak, memecahkan quote Pak, sini duduk sini. Ditanyakan Bapak Ibu. Yang namanya menstabilkan identitas adalah kalimatnya. Ditanya, kamu tadi sudah memecahkan apa tidak? Quote bunga. Sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Iya, Bapak tahu. Bapak juga dulu pernah begitu. Nah begitu itu namanya menstabilkan Bapak Ibu. Distabilkan itu.
juga sama, bapak juga sama. Manusia itu manusia itu tidak luput dari salah. Ya itu namanya mentahbiskan. Kamu bukan satu-satunya yang berbuat salah mengerjakan pom. Bapak dulu juga pernah. Nah begitu bapak, itu namanya distabilkan dulu. Selanjutnya adalah validasi kesalahan, validasi keyakinan kelas yang dilakukan tadi. Sebenarnya dengan berada di atas kamu tadi, apa yang harus kamu dengan berbunga itu? Pak, saya nggak boleh duduk di berbunga. Nah itu namanya divalidasi. Tidak boleh dengan berbunga. Dan ketika kami istirahat, saya harus main di bawah, jangan di atas. Nah itu bapak ibu ya. Selanjutnya keyakinan, menanyakan keyakinan ditanya lagi. Dengan kamu menjatuhkan pot tadi, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh iya pak, ada. Saat jam istirahat silakan main di luar kelas. Nah benar bapak ibu ya, jangan bilang dari atas. Atau semua siswa mari menjaga keamanan benda-benda di lingkungan kelas dan di luar kelas. Itu yang saya langgar. Kalau sudah begini, maka anak itu bapak ibu tidak takut kepada bapak ibu guru yang menanyakan, bahkan dia akan sadar. Oh iya, bukan dengan kenapa kamu jatuh, harganya mahal loh ini. Itu nanti bapak ibu bukan sadar, tapi malah takut. Ya, bisa nanti bisa trauma itu bapak. Jadi aku gak mau ditanyakan Pak Jamal. Kenapa? Pak Jamal kalau ngurus begini. Itu bapak ibu ya. Saya kasih contoh berikutnya. Nah ini, menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sudah menjatuhkan, distabilkan. Wajar nak ya kamu menjatuhkan korbannya. Bukan hanya kamu saja. Kemarin ini juga sama. Bukanlah semua Pak. Iya, kenapa di atas itu anak-anaknya suka lari-larian, naik manjat pagar. Makanya bukan kamu saja yang menjatuhkan, benar distabilkan. Jadi dengan begitu tidak ada dalam pikirannya dia merasa sangat bersalah. Karena dengan demikian maka tidak akan muncul yang namanya motivasi intrinsik dari dirinya bahwa yang dia lakukan itu adalah hal yang sangat jelek Bapak Ibu. Mungkin saja dia tidak sengaja. Validasi tindakan seperti apa isinya? Nah ini Bapak Ibu. Tadi saya bilang semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan. Coba cerita lagi. Mengapa potnya bisa jatuh? Apa kamu sengaja? Nah itu namanya divalidasi Bapak Ibu. Divalidkan. Ya, jatuhnya kok bagaimana? Mengapa sangat tidak sengaja saya lewat kesenggol? Nah itu ya validasi tindakan. Berikutnya adalah terakhir ini validasi tindakan menanyakan keyakinan Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ditanyakan pada peserta didiknya. Oleh karena itu, supaya budaya positif dan disiplin ini bisa tercipta, Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas masing-masing. Ini sebagai fondasinya. Kalau Bapak Ibu tidak membuat, nanti ketika segitiga retribusi bingung juga anaknya. Kenapa Pak ya? Jadi keyakinan kelas itu penting dalam rangka menciptakan budaya positif dan disiplin positif di kelas dan di sekolah. Bapak Ibu dibuat, kemudian diumumkan bahwa ini loh keyakinan kelas kita. Nah berikutnya ini ada videonya Bapak Ibu supaya lebih paham. Modul segitiga restitusi. Ini Bapak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin-disiplin yang ada di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
dikenakan oleh maka kemudian dari dosen berlandaskan pada teori kontrol sebetulnya restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan tujuan lalu dan tanggung jawab. Pada saat komunikasi menjadi aspek yang ditekankan pada diri adalah komunikasi sehingga pengalaman nilai-nilai kebaikan dapat berbentuk dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog dijalankan menggambarkan pada ketiga sisi pada sebuah restitusi. Sisi pertama adalah menyesuaikan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan bersama. Dan sisi yang ketiga adalah penanganan keyakinan. Guru dan dapat dalam posisi demikian menggunakan penerapan dan restitusi. Ini Bapak Ibu videonya ya, biar lebih paham lagi segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Ini validasi. Ini menanyakan keyakinan. Menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa semua kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segitiga ini bergerak berdasarkan identitas belum dan identitas gagal, identitas sukses.
Ibu ya yang bisa diajukan. Saya fokus bagaimana memperbaiki masalahnya. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kalau sesungguhnya validasi tidak ada yang salah. Berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku pada diri sesuai kebutuhan hidup. Orang yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus sistem menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku hidup, mengenali dan memahami kebutuhan hidup dan memperbaiki kehidupan dengan logis. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memunculkan sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. Satu, kamu bisa sambil bertindak lebih berdampak lagi baik dulu. Dua, kamu tidak melakukan kenapa suatu hal sangat penting. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru dari efektif. Bersejarah kamu mempelajari dari selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan hidup kita sukses telah stabil, maka mulut telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya telah bergeser dulu dari orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianggap. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang beliau berikan? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan sebuah restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal. Satu, perilaku yang salah itu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau ditunjuk. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin dalam hal yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, berusaha untuk ada usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Lima, waktu perlu dedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan sebuah restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan restitusi sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bertanggung jawab dan mandiri. Nah, itu dapat dulu perlu tidak dulu dan apa dari struktur restitusi bergantung pada lima beratnya suatu permasalahan. Misalnya, jika permasalahan sesungguhnya, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan sebuah restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan guru-guru mulai secara pribadi dapat membawa masalah hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Semakin percaya diri, maju, dan mudah. Salam dan bahagia, tunggu dapat guru hebat. Nah, Bapak Ibu tadi sudah jelas ya. Segitiga restitusi. Ada yang namanya validasi tindakan. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi tiga poin itu kalau tidak bisa dibolak-balik, urutannya sudah seperti itu. Kemudian posisi manajer ini, maka Bapak Ibu di akhir itu harus menanyakan
Kapan kira-kira kamu deadline-nya apa? Kapan kira-kira kamu tidak datang terlambat lagi? Itu Bapak Ibu terakhir, karena posisinya manajer ya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, ketika Bapak Ibu mendapati peserta didiknya melanggar keyakinan kelas, maka Bapak Ibu sudah siap untuk mengatasi, melaksanakan sesuai dengan budaya positif, disiplin positif. Dari awal tadi ada 5 posisi kontrol, kemudian terakhir adalah segitiga eksekusi. Bapak Ibu, selanjutnya saya coba berikan satu peserta didik yang melanggar keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelasnya adalah mari menghormati dan menghargai semua teman kelasmu. Itu ya keyakinan kelasnya. Ternyata anak itu di kelasnya membuli Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Menggunakan segitiga restitusi. Bawa kertas Bapak Ibu. Wah, yang tak bawa mungkin dibikin dulu. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Keyakinan kelasnya adalah semua siswa menghormati dan menghargai teman kelasnya. Yang dilanggar keyakinan ini adalah ternyata membuli. Kira-kira yang pertama kali ditanyakan apa Bapak Ibu? Restitusi ya, saya kembali lagi ke segitiga restitusi. Dan ini paling sering terjadi Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Nah ini, pertama itu adalah menstabilkan identitas. Apa kira-kira mendapati peserta didiknya ternyata dia itu membuli temannya di kelas. Paling mudahnya nyokok temannya di kelas. Nama disebutkan apa ya? Apa ya? Pertanyaan. Gimana Pak itu? Nah, dan nanti kamu bicara apa dengan ini? Setelah itu dia menjawab, enggak Pak, saya begini. Ngomong apa tadi? Oh iya Pak, saya ngomongin sama bapaknya. Lanjutnya apa kira-kira Pak? Untuk menstabilkan identitas. Ngomong begitu itu bukan hanya kamu saja. Nah itu yang distabilkan. Bukan hanya itu saja. Kelas tinggi juga ada yang begitu. Bahkan jawabannya dulu waktu sekolah. Nah, begitu. Pak benar itu ya. Itu tadi namanya menstabilkan identitas. Kalau validasi apa kira-kira? Apa kira-kira? Validasi apa kira-kira? Bisa begini. Kamu Bapak boleh tahu mengapa kamu temuin nama bapaknya? Oh iya Pak, kemarin tadi kemudian. Nah itu jawabannya aja. Mistake. Itu divalidkan Bapak Ibu ya. Oh begitu ya. Berarti alasannya begitu ya. Temuin itu. Itu salah satu ya. Masuk ke validasi tindakan yang salah. Sebenarnya dengan mengemudi kelas apa yang kamu lakukan itu divalidasi. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Baiklah, kamu sudah mengakui bahwa kamu sudah membuli temanmu dengan menjadikan orang tuanya karena kamu juga digitukan kemarin. Bapak sedang tanya, kira-kira kamu dengan menyebutkan nama orang tua temanmu itu masuk membuli, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah itu Pak, ini sudah masuk keyakinan. Coba diingat. Gampang Pak, itu cuma dibaca di tembok, di tembok. Oh, yang itu Bu. Semua siswa saling menghormati dan menghargai teman kelas. Kamu sudah melanggar ya? Ya, sudah melanggar Bu. Oleh karena itu, kapan kamu tidak berbuat seperti ini lagi? Nah itu Pak, itu sudah masuk kepada keyakinan kelas. Seandainya kamu sudah tidak melakukan lagi, maka kamu nanti akan jadi siswa yang baik. Jadi dari awal itu yang namanya menstabilkan identitas, kemudian validasi, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita kembali ke depan Bapak Ibu ya. Coba ke yang 5 posisi kontrol tadi. 5 posisi kontrol. 5 mana ada 5 nih Bapak Ibu. Coba
Bapak Ibu silakan pilih apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, apakah teman, apakah pengacara, apakah manajer. Ada anak yang bertengkar. Pak, di kelas 3 bertengkar Pak. Seperti ini. Kamu sukanya bertengkar. Sudah, berdiri. Itu posisi nomor berapa Bapak Ibu? 1 ya, langsung menghukum. Berikutnya, kenapa kamu bertengkar? Bapak ini malu sama kalian semua. Bapak guru PAI-mu, kamu tangkap. Itu yang mana Bu? Pembuat rasa bersalah itu. Jadi dia dipojokkan, bukan karena dia tengkarnya itu, tapi dipojokkan sama saya. Bapak malu sama Pak Yasmin, malu juga sama orang kamu, gak diajarin sama keluargamu. Nah, begitu itu namanya membuat salah, Bu. Itu namanya membuat salah. Nah, berikutnya lagi, kenapa kamu bertengkar? Oh, begitu ya, sering bertengkar ya. Kemudian selanjutnya menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira yang mana itu, Bu? Yang mana itu kira-kira? Yang manajer ya, manajer. Kalau berikutnya, kamu suka tengkar ya? Pantesan, kamu ikut terlatih. Pantesan. Yang mana itu beda? Teman itu ya, teman itu. Teman itu. Iya. Kamu udah juga sama itu kan? Kamu juara berapa katanya? Juara 1. Nah, ini mirip di kelas 1B itu sabil gitu ya. Sabil itu. Karena itu main bodoh, kalau jadi mukul. Kadang saya berpikir itu, gimana cara saya menerapkan budaya positif pada dia? Padahal ini tugas saya. Gimana caranya? Seperti belum menemukan cara. Gimana cara sabil itu? Itu namanya ke teman. Kalau pemantau di awal sampai akhir Bapak Ibu, tapi masih lebih apa namanya ya, lebih luas lagi ini. Dari 5 kursi kontrol ini, maka Bapak Ibu silakan dipraktekkan dengan metodenya itu adalah yang manajer, Bapak Ibu. Ya, memang yang paling sering itu penghukum itu. Karena apa? Apalagi emosi. Ya, penghukum itu yang paling sering dilakukan. Nah, berikutnya sebagai akhir dari definisi saya ini, Bapak Ibu, dari awal sampai akhir tadi, kira-kira apa yang Bapak Ibu tangkap? 1, menumbuhkan kasih sayang. Lagi, apa Bapak Ibu? Yang kedua, perhatian. Menumbuhkan kesadaran. Bagus, kamu tadi intrinsiknya muncul. Kemudian berikutnya, menumbuhkan rasa senang. Aku padahal menghajar anak itu, tapi ketika gue udah menanyakan, aku bukan dimarahin ya. Nah, gitu kok. Padahal di balik itu Bapak Ibu sedang menerapkan yang namanya itu adalah manajer. Ya. Kenapa itu begini? Nggak dimarahin sama sekali. Malah aku dialam itu. Bukan dialam sebenarnya, dimunculkan kesadaran Bapak Ibu ya. Kadang anak-anak itu jangan tuh Pak Dedi. Kenapa? Kamu kalau ditempelin kamu lagi itu penghukum. Dan ketika ada elaborasi pemahaman, ada yang bertanya begini Bapak Ibu, ke instruktur. Pak tanya, mengapa yang penghukum itu malah membuat sekolah jadi disiplin? Saya jadi ingat dulu Bu, ketika upacara, ketika ada Pak itu rapi semua itu penghukum Bu. Tapi ketika tidak ada Bapak Ibu, amburadul semuanya. Jawabnya itu begini Pak. Penghukum itu sebenarnya efektif ketika ada dia saja. Kalau tidak ada, maka yang berlaku adalah bukan motivasi intrinsiknya yang muncul, tapi mereka senang merdeka. Tidak ada. Wah, itu ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah budaya positif dan disiplin positif ini mengantarkan kita semuanya supaya lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, yang ramah pada anak, dan yang berpihak pada murid. Nah itu Bapak. Kemudian masih ada hubungannya dengan ini, termasuk budaya positif juga Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan sering memberikan reward kepada peserta didik. Efeknya tidak bagus. Karena apa?
Dia hanya akan berbuat baik ketika si pemberi riwayat ada. Contoh, Bu Enda sering memberikan bintang ke anaknya. Yang bisa menjawab kasih bintang 5. Wah, senang. Memang rajin anak ini, semuanya belajar dengan baik. Tapi ketika saya masuk ke kelasnya Bu Enda, beda nama saya masuk ini. Bapak Imam gak dikasih bintang. Nah, begitu. Maka belajarnya akan menurun, Bu ya. Padahal sebenarnya riwayat itu penting. Tapi dalam modul ini jangan menggunakan riwayat. Apa apresiasi? Apresiasi apa? Contoh, misalkan kita menjawab bagus, kamu memang anak hebat. Itu akan muncul ketika guru lain masuk dan mengucapkan dan dia benar dan yang begitu Bapak Ibu. Jadi semuanya adalah. Tapi kalau riwayat hanya ke orang yang memberikan saja. Pak Anu nggak masuk, pasti sebentar lagi ini Pak Dedi yang ngajar. Kalau Pak Dedi yang ngajar, kita dikasih permen. Wah, begitu Bapak. Ya, yang muncul itu riwayat itu bukan motivasi intrinsik, tapi yang muncul adalah bahwa ketika ada orang itu saja muncul baiknya. Tapi setelah itu tidak akan pernah ada. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan memberikan riwayat, tapi berikan apresiasi. Ada yang bertanya, Pak, di K13 itu bagaimana? Ketika anak benar diberikan gambar senyum, jangan dilakukan. Karena itu hanya membuat anak merasa tertantang ketika ada bapak ibu saja. Di luar itu, maka dia akan tidak melakukan. Itu bapak. Tapi kalau apresiasi, yang pertama apresiasi guru dan tenaga kependidikan. Nah, itu bapak ibu. Karena penghargaan, apalagi penghargaan di sini ada. Sebenarnya itu tidak akan menciptakan budaya positif. Tidak akan muncul. Tapi kalau apresiasi guru GS1 nanti akan muncul. Jadi walaupun tidak ada yang memberikan apresiasi, maka dia akan tetap melaksanakan. Kemudian saya minta umpan balik dari Bapak Ibu semuanya. Dari hal yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini, apa umpan balik Bapak Ibu yang bisa disampaikan? Saya minta Bapak Ibu, satu Bapak, satu Ibu. Dipersilakan. Pak Mudati mungkin mau menyampaikan umpan baliknya apa? Jadi yang saya sampaikan dari awal tentang budaya positif, kemudian 5 fungsi kontrol, restitusi, riwayat dan apresiasi. Bu siap. Salah satu, Bu Enda. Bu Enda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik dari kegiatan diseminasi budaya positif di kelas dan di sekolah. Dari apa yang saya tangkap tadi, yang pertama adalah membuat keyakinan kelas ya. Jadi selama ini kalau saya itu bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu membuat kesepakatan, tapi juga tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi misalnya nggak boleh datang terlambat kan gitu ya. Itu sudah diubah menjadi datang tepat waktu. Seperti itu yang kami terapkan di kelas ini. Jadi mungkin perlu dengan kata keyakinan kelas. Ya, kemudian untuk tadi mengenai 5 fungsi kontrol, itu mungkin saya selama ini memang masih sebagai teman, Pak. Jadi saya tidak pernah menghukum secara fisik. Jadi saya itu saya dekati masih seperti teman. Jadi mungkin manajerialnya kurang. Demikian dari saya, mungkin dari yang lain ada tambahan. Saya akan berbicara dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mu'alim, Pak Sabilul, dipersilakan.
Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak dari budaya positif ini sama dengan Ibu Enda. Jadi ketika ada di kelas, saya memposisikan diri sebagai teman. Ketika saya memposisikan diri sebagai guru, kadang anak-anak ini memposisikan diri sebagai guru yang terlalu idealis. Ini anak-anak cenderung tidak bisa menangkap pelajaran. Jadi saya memposisikan diri sebagai teman. Saya menyuruh mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Jadi kurangnya saya mungkin kontrol di yang terakhir itu memanagenya kurang. Kalau untuk lainnya mungkin menumbuhkan sikap kasih sayang, menumbuhkan kebersamaan, rasa senang gitu, tetap kita selalu ucapkan, kita selalu Aplikasikan, lakukan. omongkan, kita ini apa? Yang murid-murid selalu kita nasihati untuk saling menghormati, saling menyayangi, walaupun mereka tetap selalu membuat kegaduhan di kelas, tapi ia terus mengingatkan terus, karena kalau kita menghukum ya percuma saja, anak-anak tambah semakin menjadi. Ya. Yang demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mendapat sedikit. Kalau pemahaman saya begini, budaya positif memang harus kita munculkan baik di kelas maupun di sekolah. Upaya untuk memunculkan budaya positif saya tangkap tadi dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini pada dasarnya anak sudah sadar sebetulnya, punya kesadaran. Cuma bagaimana untuk menebalkan kesadaran tersebut sehingga keyakinan kelasnya sudah dibuat bersama, dia selalu sadar, bukan hanya sekadar ingat tapi sadar. Oh, kalau aku berbuat begini, efeknya, dampaknya tidak baik kepada aku maupun kepada teman-teman. Jadi untuk menebalkan kesadaran inilah, untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, memang harus diketuk dulu, memang harus dihimbau, memang harus selalu diingatkan, terutamanya oleh guru, agar anak-anak itu bukan hanya sekadar ingat terhadap keyakinan kelasnya, tapi benar-benar menyadari tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati dan dilaksanakan dalam kegiatan nyata, baik itu di kelas, di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, semuanya luar biasa. Mulai dari kegiatan tadi sudah ada kesepakatan kelas, dan nanti kegiatan kelas ya, kegiatan kelas kita bagus, berarti sudah luar biasa. Pak Heru juga menyampaikan kita sebagai anak masih mungkin belum manajer. Kemudian tadi Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan kesadaran sudah punya mereka, jadi
perlu dilebarkan dan muncul yang namanya kesadaran. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara desiminasi ini. Terima kasih dari awal sampai akhir mendengarkan, menyimak dan memberikan umpan balik, kemudian juga refleksi. Terakhir dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan motivasi intrinsik kepada kita semuanya, kepada Bapak Dr. Ahmad Dhani dipersilakan. 3 kata saja. Jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan untuk mengingatkan dari motivasi dari Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya Imam Ghazali JBP A9194D Kabupaten Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.